Halo Facebook Mania, gimana nih kabarnya? Pasti baik dong. Kalaupun ada yang kabarnya nggak baik, pasti itu karena abis mabar sama teman tongkrongan, malah dituduh sebagai beban karena HP-nya kentang. Sabar ya. Nah, buat kalian yang nasibnya kayak gitu, sekarang kalian nggak perlu lagi bersedih. Karena sesuai janji Nidia sebelumnya, kalau di video kali ini, Nidia bakal kasih tahu ke kalian deretan HP dengan Snapdragon terbaik di harga 3 jutaan aja. Penasaran? Langsung aja ceki-ceki di scene berikut. Produk pembuka di video ini adalah Oppo A74 5G yang bisa dibilang merupakan smartphone 5G satu-satunya dalam list produk di video kali ini. Oppo A74 5G menjadi perangkat lini seri A pertama yang dilengkapi jaringan 5G. Selain itu, perangkat ini menjadi pertama yang mengusung prosesor Qualcomm Snapdragon 480 5G di Indonesia. Melalui peluncuran perangkat smartphone ini di acara Oppo 5G Academy, Oppo menegaskan komitmen untuk mendukung ekosistem 5G Indonesia, sekaligus mempertegas Oppo sebagai pionir teknologi 5G di tanah air. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Aryo Medianto selaku PR Manager Oppo Indonesia. Bukan cuma itu, chipset Qualcomm Snapdragon 480 juga memiliki peningkatan tajam dibanding para pendahulunya di seri 400. Qualcomm mengklaim prosesor terbaru mereka tersebut punya peningkatan 100% di aspek CPU dan GPU, serta peningkatan 70% di bagian AI jika dibandingkan dengan Qualcomm Snapdragon 460. Baru mulai aja udah wow banget ya kayaknya, padahal chipsetnya masih Snapdragon seri 400 loh. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A74 5G terupdate ada di scene berikut. Seri flagship pertama, Realme XT rilis secara resmi di Indonesia pada 23 Oktober 2019 yang lalu. Realme XT merupakan ponsel flagship yang mengandalkan kekuatan pada kameranya. Ponsel ini mengusung 5 kamera yang terdiri dari 4 di punggung dan 1 kamera selfie Sony IMX471 yang dipadukan dengan fitur AI Beautification 2.0. Soal desain, Realme XT masih menggunakan desain notch di tepi atas layarnya. Sementara untuk bodi belakangnya menggunakan finishing glossy yang menampilkan efek hyperbola light streak dengan 2 varian warna, yakni Pearl Blue dan Pearl White. Ponsel ini mengusung layar 6,4 inci resolusi FHD+, dengan panel Super AMOLED. Sayangnya, pihak Realme tidak menyebutkan adanya proteksi anti-gores yang melapisi layar HP ini. Sementara dari segi softwarenya, Realme XT secara default masih menggunakan OS Android 9.0 Pie dengan antarmuka ColorOS 6.0 khas Oppo. Namun terkait hal ini, kalian gak perlu khawatir ya Facebook Mania, karena Nidia mendapatkan informasi kalau Realme XT ini masih bisa mendapatkan update software hingga Android 11 di kuartal 2 tahun 2021. Untuk spesifikasi dan harga Realme XT terupdate ada di scene berikut. Berselang lama setelah meluncurkan varian 5G-nya, kali ini pada Juni lalu, Vivo resmi memperkenalkan varian Vivo V21 4G. Senior Product Manager Vivo Indonesia, Ricky Bunardi menyampaikan, ponsel ini hadir dengan desain ramping dan stylish yang membuatnya menjadi nyaman ketika digenggam. Berbekal ketebalan yang cuma 7,38 mm dan berat 171 gram aja. Sementara Senior Brand Director Vivo Indonesia, Edi Kusuma mengatakan bahwa Vivo V21 4G ini memungkinkan konsumen untuk mengekspresikan diri mereka kapanpun dan dimanapun. HP ini juga mampu menawarkan pengalaman unik yang akan membantu kita menikmati berbagai momen, karena diklaim memiliki lensa yang mumpuni untuk kebutuhan selfie pada malam hari. Dan seperti ponsel kamera terbaik pada umumnya, pihak Vivo juga tak lupa menanamkan beragam fitur fotografi. Contohnya seperti fitur Dual View Video, Stylish Night Filter dengan pilihan 4 filter, Video Face Beauty, serta Motion Autofocus. Sementara terkait spesifikasi yang disematkan pada produk ini terlihat masih tidak jauh berbeda dengan Vivo V21 5G yang meluncur lebih dahulu, di mana Vivo masih mempercayakan chipset Snapdragon 720G sebagai dapur pacunya dan membalutnya dengan konfigurasi RAM 8GB plus internal storage 128GB. Untuk spesifikasi dan harga Vivo V21 4G terupdate ada di scene berikut. Ponsel 5G terjangkaunya Realme, yaitu Realme 8 5G, membuat nama Realme 8 Pro kembali dilirik. Secara umum, spesifikasi Realme 8 Pro memang yang terbaik di antara versi lainnya. Embel-embel nama belakang Pro jelas membuat ponsel ini terlihat lebih menarik perhatian di pasaran. Lebih menariknya lagi, sederet spesifikasi unggulan yang dibawanya ternyata tidak membuat harga HP Realme 8 Pro melambung tinggi loh Facebook Mania. Om Pal Sonway juga memberikan statement bahwa Realme 8 Pro akan menghadirkan trendsetting desain
terbaru dengan pilihan warna dan desain yang berani, serta menetapkan standar premium baru untuk smartphone mid-range, bersama dengan tren setting kamera yang memungkinkan anak muda membuat konten layaknya seorang profesional. Dari sisi kinerja, Realme 8 Pro diotaki oleh prosesor Snapdragon 720G dan disupport dengan teknologi pengisian cepat 50W Super Dart Charge. Berbekal teknologi pengisian daya cepat dengan efisiensi tinggi ini, membuat Realme 8 Pro mampu mengisi daya baterai berkapasitas 4500 mAh hingga 100% hanya dalam waktu 47 menit. Gak ketinggalan juga, pihak Realme sudah menyematkan salah satu fitur yang paling banyak diminati oleh pasar Indonesia, yaitu fitur NFC. Untuk spesifikasi dan harga Realme 8 Pro terupdate ada di sini berikut. Xiaomi Redmi Note 10 Pro resmi rilis di Indonesia dan pada awalnya dirumorkan akan menjadi Redmi series pertama yang sudah support jaringan 5G di Indonesia. Namun sayangnya pada aplikasinya ternyata tidak sesuai perkiraan. Ponsel ini menggunakan layar Super AMOLED dot display berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz yang dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 10 Pro ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 732G dengan koneksi 4G sebagai dapur pacunya, dengan disupport kapasitas baterai 5020 mAh plus teknologi pengisian daya cepat berdaya 33W. Sensor kamera 108MP pada Redmi Note 10 Pro menggunakan teknologi 9-in-1 binding dan dual native ISO yang diklaim bisa membuat foto lebih detail dengan dynamic range yang luas. Untuk mode perekaman video, Redmi Note 10 Pro hadir dengan mode video time lapse Pro dan video time lapse telemakro yang melengkapi fitur tambahan seperti mode photo clones, video clones, dual video, dan long exposure. Fitur-fitur ini membuat momen berbagi foto atau video di aplikasi media sosial menjadi lebih menyenangkan. Ko Alvinse juga sempat mengatakan bahwa dia merasa bangga dapat menghadirkan seri Redmi Note pertama dengan teknologi layar AMOLED serta kamera 108MP yang menjadikan HP ini sebagai pilihan yang sesuai bagi Mi fans di Indonesia untuk kelas mid-range. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 10 Pro terupdate ada di sini berikut. Setelah sukses meluncurkan flagship Mi 11 di awal tahun ini, Xiaomi Indonesia kembali menghadirkan produk flagship teranyar yang akan melengkapi jajaran seri Mi 11 di Indonesia, yakni Mi 11 Lite yang bertumpu pada prosesor Snapdragon 732G dari Qualcomm. Dikutip dari situs resmi Xiaomi, Mi 11 Lite ternyata tidak melenggang sendirian, melainkan bersama dengan versi 5G. Yang berbeda di antara keduanya terkait spesifikasi terletak pada kaca perlindungan bodi dan layar, dimensi, prosesor, kamera depan, konfigurasi memori, serta soal dukungan jaringan 5G. Pada bodi dan layar, Mi 11 Lite dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan versi 5G sudah generasi ke-6. Soal dimensi, Mi 11 Lite 5G lebih berat 2 gram, yakni 159 gram. Berikutnya, versi 5G menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 780G. Sedangkan Mi 11 Lite memakai seri lebih rendah, yakni Snapdragon 732G. Kamera depan versi 5G juga lebih unggul, yakni 20MP berbanding 16MP di Mi 11 Lite. Stephanie Cecilia selaku Head of PR Xiaomi Indonesia mengatakan bahwa Mi 11 Lite merupakan hasil inovasi tiada henti dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan smartphone kelas flagship dengan spesifikasi termutakhir dan desain yang elegan, yang tidak hanya menunjang produktivitas saja, namun juga melengkapi gaya hidup sebagai fashion statement. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 11 Lite terupdate ada di sini berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, yang Nidia rasa kalian pasti udah pada bisa nebak ya produknya apa. Seperti biasa, Nidia mau ngasih info dulu. Kalau di video selanjutnya, kita akan membahas berbagai HP yang pernah menghiasi dan muncul di film-film adaptasi komik Marvel. Buat kalian yang ngaku sebagai fans Marvel, pastiin kalian jangan sampai ketinggalan videonya ya. Di posisi puncak sudah jelas akan ditempati oleh Poco X3 Pro, yang merupakan satu-satunya smartphone 3 jutaan yang sudah menggunakan chipset Snapdragon 800 series. Sebagai versi Pro, tentunya
sebelumnya sejumlah peningkatan bisa terlihat dari jajaran spesifikasi Poco X3 Pro. Peningkatan utama ada pada sektor chipset, di mana Poco X3 Pro menggunakan Snapdragon 860, sedangkan versi regulernya hanya menggunakan Snapdragon 732G. Namun ada yang menurut media lumayan menarik nih, yaitu dari segi kameranya, di mana Poco X3 Pro ternyata memiliki sensor utama yang lebih kecil, yakni 48 megapiksel saja. Fitur ultra wide angle-nya pun kini didukung oleh sensor yang lebih kecil, yakni 8 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya, untungnya masih bertahan untuk menggunakan sensor 20 megapiksel. Selain beberapa detail di atas, spesifikasi lainnya cenderung sama seperti versi reguler, mulai dari refresh rate layar 120Hz, baterai 5160 mAh dengan fast charging 33 watt, serta dukungan NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 Pro terupdate ada di scene berikut. Gimana nih Price Book Mania? Kira-kira kedepannya bakal ada brand lain yang bisa ngalahin Poco X3 Pro nggak ya? Atau justru Poco sendiri yang bakal ngelewatin dan bikin produk yang jauh dan jauh lebih gila lagi? Menarik dan patut buat dinanti banget ya. Nah, biar nggak ketinggalan info terkait update seputar smartphone, monggo jangan ragu dan jangan bimbang untuk main ke website pricebook.co.id ya. Cobalah!